Ibu Arkati, Kampung Pangulon, RW 1, RT 2. Ibu Arkati. Mulai. Ini aja ya, tanya jawab. Biar Boleh. Boleh, siap. Pak, untuk program PKH dari kabupaten gimana Pak? Apakah memang ada program baru? Apakah memang ada tambahan atau gimana Pak? Dari setiap per desa atau bagaimana Pak? Nah, untuk PKH sendiri kan di Ibu Aspia, Kampung Caringin, 2008 RW 3, RT 9, Aspia, dan ini Kampung Caringin. bukan program yang baru ya, udah lama PKH itu. Dari dulu tunai yang melalui pos, kemudian non tunai yang menggunakan ATM kan penyalurannya. Ibu Siti Mariam, Kampung Pangulon, Tunai dengan RW 1, RT 2. itu. Terus Siti Mariam, ketika ada data yang tidak aktif, Kampung Pangulon, misalkan penerima PKH yang RW tidak aktif, 1. itu cara untuk melaporkannya gimana Pak? Atau agar mereka bisa dapat lagi itu Pak? Kalau itu yang tidak aktif ya, itu bisa diusulkan ke operator SIKNJ di desa itu, di desa ya. Itu yang pertama itu harus terdata dulu di DTKS gitu. Yang kemudian nanti setelah terdata di DTKS baru bisa diusulkan. Adapun nanti dapat atau enggaknya itu tergantung kekuatannya. Untuk hak yang mendapatkan PKH itu ciri-cirinya gimana Pak? Apakah memang lansia atau memang seperti apa gitu Pak? Boleh jelaskan Pak? Kalau dulu itu cuma ada 3 komponennya ya. Dari kesehatan yaitu ibu hamil dan balita, kemudian SD yang sekolah ya. Dan sekarang itu ditambah disabilitas sama lansia. Jadi yang disabilitas sama lansia itu bukan yang Ibu lansia Alida, tua. Kampung Pangsor, RW 3, Banyak RT salah 8. persepsi. Jadi ada yang lansia, kenapa nggak dapat PKH padahal hidup sendiri gitu kan? Nah ini yang bedanya di PKH itu lansia itu harus jadi tanggungan kepala keluarga gitu, masuk dalam Ibu Bandia, Kampung Ramayana, jadi tanggungan RW anaknya. 6, RT Nah, itu baru 17. bisa masuk lansia kategori dapat bantuan PKH gitu, bukan yang lansia tunggal dalam satu kakaknya itu hanya dia seorang gitu kan, itu nggak masuk ke PKH. Itu ada program yang lainnya ya untuk lansia kalau yang seperti itu. Kalau untuk jumlah penerima manfaatnya itu Pak beda-beda atau memang diserentakan jumlah nominalnya Pak? Beda-beda. Kalau untuk lansia dan disabilitas gimana Pak? Lansia dan disabilitas itu 600.000 per tahap ya. Jadi kalau setahun itu 24 400. Itu untuk lansia dan disabilitas Pak. Iya. Kalau untuk yang sekolah Pak? Yang sekolah itu beda-beda. Ada SD, SMP, SMA itu kan beda-beda. Kalau SD itu 450, SMP Ibu Radia, Kampung Tauladu, RW 2, RT 5. 700. Yang mana? Masih ngajak Tahun 900.000. Tahu ya? Mau bela panas? Setahun 900.000. Kalau yang SMP itu 1,5. Ibu Saweni, Kampung Jambangan, 2 juta. RW 6, Berarti RT 18. itu pengambilan bertahap jumlah segitu Pak. Iya. Berarti dalam waktu setahun dibagikan selama sebulan sekali apa gimana Pak? Per 3 bulan. Per 3 bulan. Berarti kan misalkan kalau yang tadi lansia sama disabilitas 2.400.000 setahun, itu setahapnya ini 1 kali pencairan. Ibu Santi Santina, Kampung Sirwan, Mungkin yang paling Kampung tinggi Sirwan, RW 5, balita. RT 19. balita ya, berapa Iya, Pak? benar Bu. atau ibu hamil ya, itu 3 juta setahun. Berarti sekali pencairan itu 350. Sekali pencairannya itu Pak. Kalau Ibu misalkan Jaina, Kampung Pangulon, RW 1, RT 2. lebih dari 1, itu tinggal dijumlah aja diakumulasi. Misalkan kayak punya lansia 1, apa namanya, balita 1 ya, itu tinggal 600 tambah 750. Berarti dari satu keluarga bisa mendapatkan semuanya Pak ya, kecuali memang
dia masuk kategorinya ya Ibu Pak ya? Mulyati Kampung Pangsor Bisa semuanya, RW cuman 3 kita RW dibatasi. 8. Misalkan dalam satu keluarga itu punya balita punya, dia SD punya, SMP punya, SMA punya, disabilitas Ibu punya. Rohana Kampung Kademangan RW 4 RT 12. Diambil 4 yang paling maksimal, yang paling tinggi bantuannya. Dibandingkan 4, jadi nggak semua 6-nya diambil, maksimal 4. Maksimal 4 ya Pak ya? Mungkin ada tambahan Pak untuk masyarakat yang dapat program harapan ini? Ya hanya mengimbau saja kepada warga masyarakat yang mendapatkan PKH itu agar bantuannya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebutuhan anaknya ya. Kalau untuk yang ibu hamil dan balita itu untuk kesehatannya, kemudian yang punya anak sekolah untuk keperluan anaknya. Oke, terima kasih. Pembagian PKH dan PPNT, jumlah dari penerima manfaat berapa Pak jumlah nominal? Untuk penerima PKH combo dan PKH khusus ya, itu untuk PKH combo ada 174 dan untuk PKH khusus ada 95, jadi jumlah total 269. 269. Ada yang memang tidak tersalurkan atau gimana Pak? Biasanya nanti kita kalau misalkan untuk yang tersalurkan nanti kita minta dari pihak pos ya, pihak pos kan yang menyalurkannya. Nanti ada berapa orang yang belum tersalurkan, nanti ada berapa orang yang sudah tersalurkan. Berarti ini mengikuti sesuai prosedur dari pihak pos, apa mengikuti prosedur dari desa Pak? Kita untuk pembagian ini ya mengikuti prosedur dari sana. Jadi yang membagikan kan dari pos, kita hanya sebagai tempat di desa. Nanti ada penyaluran dari pos langsung. Kita hanya menyediakan tempat. Oh, fasilitasi aja ya Pak ya? Iya. Apa ada yang memang masyarakat yang mengeluh Pak? Paling mungkin ada beberapa untuk keluar dari masyarakat ya, ketika mungkin tadinya sudah cair, terus sekarang atau bulan-bulan sesudahnya tidak cair karena mungkin ada permasalahan itu biasanya di KTP, di NIK-nya tidak sesuai dan namanya tidak sesuai. Ada beberapa hal yang mungkin penyebab si bantuan tersebut tidak bisa dicairkan lagi karena ada perbedaan data mungkin. Oke, siap. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terus support channel ini dengan cara like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar kami terus memberikan informasi terupdate dan faktual untuk Anda. Terima kasih.